Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Maita Wulandari dari kelas 12 AKL 1 nomor absen 11. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini, negara Indonesia berubah bentuk negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara serikat. Hal itu terjadi sejak 27 Desember 1949 pada perjanjian konferensi meja bundar atau biasa disebut dengan KMP. Berdasarkan konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara tidak didampingi oleh seorang wakil presiden. Jika berhalangan hadir, maka yang menggantikan posisi presiden adalah Perdana Menteri dan tanggung jawab kabinet. Berarti pada saat ini Indonesia masih menggunakan sistem parlementer. Pada sistem ini, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan apabila pertanggungjawaban kabinet tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet harus mengundurkan diri dan dibubarkan. Konstitusi RIS mengenal 6 lembaga, yaitu 1. Presiden, 2. Dewan Menteri, 3. Senat, 4. DPR, 5. Mahkamah Agung, 6. Dewan Pengawas Keuangan. Nah, itu adalah 6 kabinet pada masa Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS. Nah, berlakunya sistem pemerintahan parlementer ini tidak berlaku lama, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian RIS dibubarkan dan kembalilah Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Pada masa RIS ini, pemberontakan yang terjadi adalah pemberontakan yang pertama, pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz. Yang ketiga, pemberontakan Maluku Selatan atau biasa disebut dengan RMS. Kalian pasti sudah pernah mendengarkan tentang ketiga pemberontakan ini yang terjadi pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang ketiga pemberontakan tersebut. Pertama, pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling yang merupakan seorang bekas tentara Kenil Belanda, di mana Kenil ini berarti Tentara Kerajaan Hindia Belanda. APRA memiliki tujuan mempertahankan negara federal dan meminta pemerintahan mengakui APRA sebagai tentara pemerintah. Yang kedua, ada pemberontakan Andi Aziz. Kalian pasti pernah mendengarkan pemberontakan Andi Aziz ini. Saya akan sedikit menjelaskan ya. Jadi pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, di mana terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Kenil di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Kapten Andi Aziz sendiri merupakan mantan perwira tinggi Kenil. Penyebab pemberontakan ini adalah penolakan masuknya pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang berasal dari TNI ke Sulawesi Selatan. Gerakan Andi Aziz ini diawali dengan kegiatan pasukan APRIS dengan kekuatan Kenil. Kekuatan Kenil tersebut sering melakukan provokasi dan konflik dengan pasukan APRIS atau TNI. Mereka melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk yang tinggal di dekat markas Kenil dan juga anggota APRIS. Lalu yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu ada pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan atau RMS ini merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang dimana lepas dari negara Indonesia Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Soumokil dan memiliki basis di Ambon. RMS ini sendiri
menganggap kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah hadiah dari pemerintahan Jepang. Selain itu, RMS menolak kedatangan tentara APRIS atau TNI ke wilayah Maluku yang bertujuan melecuti senjata bekas tentara Kenil yang masih ada di Maluku. Pada tanggal 3 November 1950, dilakukanlah operasi penumpasan oleh APRIS dan TNI. Dan akhirnya ketiga pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh TNI. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sejak tanggal 27 Desember 1949, berdasarkan KMB atau Konferensi Meja Bundar, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi Negara Serikat atau RIS. Berdasarkan Konstitusi RIS, Presiden adalah kepala negara, adapun tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya berada di tangan Perdana Menteri dan para Menteri Kabinet. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.